Ubi jalar atau ketela rambat atau dalam bahasa ilmiah Ipomoea batatas merupakan sejenis tanaman budidaya. Bidang yang dimanfaatkan merupakan akarnya yang membentuk umbi dengan kadar gizi atau karbohidrat yang tinggi. Di Afrika, umbi ubi jalar dijadikan salah satu sumber makanan pokok yang penting. Di Asia, selain dimanfaatkan umbinya, daun muda ubi jalar juga dibuat sayuran. Terdapat pula ubi jalar yang dijadikan tanaman hias karena keindahan daunnya. Ubi jalar bisa dipanen pada usia 3,5 sampai 4 bulan setelah tanam. Umbi diambil dari dalam tanah dengan cara mencabut batang tanaman atau mengeruk tanah dengan tangan pada sekitar batang tempat umbi ubi jalar berada. Pemanenan dengan menggunakan cangkul atau skop harus dengan hati-hati agar tidak melukai umbi dan dapat menurunkan kualitas serta menurunkan nilai jual ubi jalar. Setelah umbi diambil, kemudian umbi dibersihkan dari sisa-sisa tanah yang menempel. Pernahkah Anda menjumpai satu atau dua noda pada ubi jalar rebus dan saat ubi tersebut Anda makan akan terasa pahit? Nah, artinya ubi jalar tersebut terkena hama boleng atau Scylus formicarius. Ubi tersebut tidak layak ketika dikonsumsi oleh manusia maupun hewan yang disebabkan oleh jaringan umbi yang terserang menghasilkan senyawa terpin yang baunya tidak sedap dan terasa pahit. Kerusakannya akan lebih parah pada saat umbi dilakukan penyimpanan. Hama ini disebabkan oleh kumbang penggerek yang sering memakan atau merusak daun, batang, dan umbi dengan cara membuat lubang. Selain kumbang yang dewasa atau imago, larvanya juga menggerek dan memakan batang dan umbi yang dicirikan dengan adanya kotoran yang ditimbulkan di sekitar lubang dan mengeluarkan bau yang khas dan tidak sedap. Bagaimana cara mengendalikannya? Hama yang dapat merusak umbi ini biasanya mudah menyebar pada saat musim kemarau yang mampu menurunkan hasil berkisar antara 10 hingga 80%. Hama ini hampir terdapat di seluruh pertanaman ubi jalar di Amerika, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Kepulauan Pasifik. Di Indonesia sendiri, hama ini terdapat di semua daerah penghasil ubi jalar. Pengendalian hama dengan cara melakukan rotasi tanaman dengan tanaman bukan inang akan memutus siklus kumbang. Di samping melakukan sanitasi lahan, yaitu dengan membersihkan dari sisa-sisa umbi atau batang yang terserang, untuk penanaman disarankan dengan penggunaan stek pucuk karena biasanya telur hama boleng diletakkan pada umbi atau batang yang dekat dengan permukaan tanah. Perlu dilakukan pengairan secara rutin agar tanah di sekitar pertanaman tidak retak sehingga memudahkan kumbang masuk ke dalam tanah. Produk ubi jalar siap santap pada saat ini diolah bukan hanya untuk keperluan rumah tangga, akan tetapi telah berkembang menjadi industri makanan dengan skala komersial. Bentuk olahan siap santap yang paling sederhana dan diperdagangkan adalah ubi jalar goreng, timus, dagasari, dan lain-lain. Sehingga daya simpannya sangat terbatas, paling lama hanya 1 hari. Sedangkan produk siap santap lain yang mempunyai daya simpan lebih lama antara lain kremes atau grubi,
keripik, produk kue kering, dan selai. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa dari produk makanan kering dan basah dari ubi jalar. Nah, yang pertama itu ada kremes ubi jalar. Kremes atau grubi termasuk produk yang sangat populer sebagai makanan kecil yang banyak diperdagangkan di pasaran. Bentuknya berkembang dari bentuk lingkaran tipis menjadi 4 persegi panjang dengan kualitas yang sangat bagus sehingga dapat bersaing dengan produk makanan yang lain. Proses pembuatannya, pertama ubi jalar dikupas dan dicuci, lalu dipotong kecil-kecil atau diparut dengan parutan kasar, kemudian digoreng dan dicampur dengan larutan gula merah kental hingga cukup kering. Setelah itu dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Yang kedua, keripik ubi jalar. Keripik adalah bentuk makanan kering yang sangat mudah ditemui di pasaran makanan cemilan dan pada umumnya terbuat dari ubi kayu, talas, pisang, dan kentang. Proses pembuatan keripik ubi jalar, pertama ubi jalar dikupas, dicuci, dirajang membentuk irisan tipis, digoreng dan dikemas. Kualitas akhir keripik ubi jalar sangat dipengaruhi oleh jenis ubi jalar yang digunakan. Nah, yang ketiga ada selai ubi jalar. Selai pada umumnya terbuat dari buah-buahan dan dapat juga digantikan dengan ubi jalar. Proses pembuatan selai ubi jalar dilakukan dengan cara sederhana, yaitu ubi jalar dikupas, direbus, ditambah gula sebanyak 33% dari berat bahan dasar, nanas atau buah lain sebanyak 15,5% dari berat bahan dasar, dan air 25% dari berat bahan dasar. Campuran tersebut kemudian dihancurkan dengan blender sampai berbentuk massa yang kecil. Proses selanjutnya adalah penguapan air di atas api kecil dan ditambahkan kira-kira 2% asam sitrat dengan pH sebesar 3,3 sampai 3,6. Produk tersebut nampaknya memberikan peluang dalam usaha pengembangan teknologi lebih lanjut.